Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Destia Suhada dalam acara bincang-bincang seputar topik Islami masa kini. Topik kita kali ini adalah dampak positif dan negatif dari sains dan teknologi. Sains dan teknologi merupakan sebuah media yang berfungsi untuk membantu manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Dengan adanya sains dan teknologi, manusia dapat melakukan sesuatu yang diinginkannya tanpa mengeluarkan tenaga dan energi yang besar. Sains dan teknologi dapat mensejahterakan kehidupan manusia jika digunakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita sudah ditemani oleh beberapa pemuda-pemuda muslim kita yang akan menjelaskan apa sih dampak positif dan negatif dari sains dan teknologi dalam kehidupan kita beragama. Nah, kita sudah ditemani oleh pembicara kita yang pertama nih. Pembicara kita yang pertama adalah Mbak Gita Mailansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gita. Saya ingin menanyakan beberapa hal nih yang mungkin tentang dampak positif terlebih dahulu ya dari sains dan teknologi dalam kehidupan kita beragama. Menurut Mbak Gita sendiri, apa aja sih dampak positif dari sains dan teknologi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Destia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tentang apa saja dampak positif dari sains dan teknologi dalam kehidupan beragama Islam. Untuk dampak positif yang pertama adalah dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi belajar siswa yang berkarakter cerdas dan kreatif. Dapat memudahkan kegiatan belajar mengajar bagi guru serta murid. Dalam Islam sendiri telah dijelaskan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang menunjukkan betapa tinggi derajat dan kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan sebab diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk dampak positif yang kedua adalah dapat mempercepat arus informasi serta mempermudah akses terhadap informasi yang dapat kita gunakan sebagai media dakwah atau menyampaikan ajaran agama Islam. Dalam Islam sendiri telah dijelaskan dalam surah Fussilat ayat 33 bahwa orang yang ucapannya baik dan mengajak ke jalan Allah dapat disebut sebagai muslim yang sejati. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang dampak positif sains dan teknologi dalam kehidupan beragama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Mbak Destia. Insya Allah, bagus banget ya penjelasan dari Mbak Gita. Jadi, dampak positif dari sains dan teknologi memang ada di kehidupan kita dan sedang terjadi pada saat ini. Jazakillahu khairan, Mbak Gita telah menjelaskan dampak positif dari sains dan teknologi. Nah, kita lanjut ke pembicara kita yang kedua, yaitu Mbak Citra Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Citra. Jadi, kita sudah mendengarkan beberapa dampak positif dari sains dan teknologi dari Mbak Gita. Nah, kalau menurut Mbak Citra sendiri, gimana nih? Apa sih kira-kira dampak positif dari sains dan teknologi dalam kehidupan kita beragama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Destia. Jadi untuk dampak positif dari perkembangan sains dan teknologi untuk kehidupan kita beragama itu ada banyak sekali ya. Di antaranya itu yang pertama, kita bisa lebih mudah untuk menonton ceramah-ceramah dari para ustadz atau ustazah. Yang dulunya itu kita harus berangkat ke pengajian, memerlukan waktu yang lebih lama, perjalanannya juga biasanya ada yang jauh gitu ya. Sekarang kita hanya tinggal duduk di tempat kita, lalu membuka HP dan menonton ceramahnya, lalu kita resapi apa yang disampaikan, dan itu bisa memudahkan kita lagi untuk mendapatkan ilmu terutama tentang agama ya. Selanjutnya kita juga bisa mengetahui kabar-kabar saudara kita yang ada di jauh, misalnya kayak yang saudara-saudara kita yang di Palestina ya. Kita jadi mengetahui gimana kabar mereka di sana, bagaimana keadaannya. Kita juga bisa berdonasi untuk mereka. Dan itu juga termasuk ya, kita bisa bersedekah ya melalui perkembangan teknologi ini. Jadi kita hanya tinggal mengisi saldo di e-wallet kita dan bisa langsung berdonasi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Selanjutnya juga
kita jadi bisa lebih bersyukur karena di internet itu banyak sekali ditunjukkan keadaan-keadaan saudara kita yang masalahnya itu lebih berat dari kita, tapi mereka tetap kuat, dan itu bisa menjadi motivasi untuk kita untuk lebih bersyukur lagi begitu. Nah, jadi emang perkembangan sains dan teknologi ini sangat banyak ya dampak positifnya, tak terkecuali dalam hal agama, kehidupan kita dalam beragama begitu. Tergantung bagaimana kitanya menanggapi dari perkembangan sains dan teknologi tersebut. Terima kasih. Wah, Masya Allah sekali ya penjelasan dari Mbak Citra. Jazakillahu khairan Mbak Citra. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembicara kita yang ketiga nih, Mbak Uswatul Ulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ulia. Tadi kita sudah bertemu dengan dua pembicara keren yang menjelaskan dampak positif dari sains dan teknologi nih Mbak Ulia. Kalau dalam pemikirannya Mbak Ulia sendiri, apa sih dampak positif dari sains dan teknologi, serta ada nggak dampak negatifnya dalam kehidupan kita beragama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Destia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang dampak positif dan negatif dari sains dan teknologi dalam kehidupan beragama. Untuk dampak positifnya yaitu dapat mengantar manusia pada kehidupan yang lebih maju. Contohnya, pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya yang menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini dapat digantikan oleh perangkat mesin-mesin yang canggih. Manusia tanpa sains dan teknologi mencerminkan keterbelakangan. Hal itulah yang menyebabkan banyak negara-negara berlomba-lomba untuk mengembangkan sains dan teknologi, karena mereka percaya bahwa dengan majunya sains dan teknologi akan berimbas pada majunya negara mereka sendiri. Islam pula menganjurkan umatnya untuk mengerahkan kemampuan dan pikirannya untuk memikirkan apa yang ada di alam semesta yang sesuai dengan surah Ar-Rahman ayat 33. Untuk dampak negatifnya sendiri yaitu manusia menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat perusak di muka bumi. Contoh dari kerusakannya yaitu banyaknya terjadi pembangunan yang menyebabkan banyak lahan-lahan dan hutan-hutan digusur, yang menyebabkan terjadinya kekeringan, polusi udara, punahnya beberapa spesies hewan dan limbah-limbah dari bangunan tersebut. Itu semua terdapat di surah Ar-Rum ayat 41. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang dampak positif dan negatif sains dan teknologi dalam kehidupan beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Mbak Destia. Masya Allah sekali ya jawabannya dari Mbak Ulia. Jazakillahu khairan Mbak Ulia atas penjelasannya. Nah, kita lanjut ya ke pembicara kita selanjutnya, yaitu Mas Yan Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yan. Tadi kita sudah dijelaskan dampak positif dan negatif nih dari beberapa pembicara akhwat kita. Nah, sekarang untuk satu-satunya pembicara ikhwan pada bincang-bincang kita kali ini, saya mau bertanya nih, menurut Mas Yan, apa sih dampak negatif dari sains dan teknologi dalam kehidupan kita beragama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Destia. Seperti yang disampaikan tadi, apa saja sih dampak negatif dari sains dan teknologi itu? Nah, jadi yang pertama adalah jaringan atau sindikat teroris yang menyalahgunakan teknologi informasi. Perkembangan sains dan teknologi ternyata juga bermanfaat bagi para sindikat teroris. Salah satunya yaitu ISIS. Nah, ISIS ini banyak menggunakan sains dan teknologi dalam aksi terornya. Contohnya yaitu sosial media, YouTube, di mana sosial media tersebut digunakan untuk menggugah video pernyataan, memberi ancaman, dan untuk menarik simpati. Dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk saling membunuh dan saling menakut-nakuti seperti yang dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32 yang artinya, barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia sebelumnya. Contoh yang kedua yaitu penyebaran hoax seperti ajaran agama sesat.
Perkembangan teknologi dan sains menjadikan orang-orang bebas dalam mengeluarkan, menyebarkan, dan membagikan pendapat mereka di dunia maya. Tetapi kebebasan tersebut dimanfaatkan oleh para oknum untuk menyebarkan berita hoax. Dalam agama Islam, Allah Ta'ala sangat melarang kegiatan tersebut, bahkan mengecam orang-orang yang melakukannya. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surah An-Nur ayat 11 yang mempunyai arti, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus banget ya penjelasannya. Jazakallahu khairan Mas Yan. Nah, kita lanjut nih ke pembicara kita yang terakhir, yaitu Mbak Hairunisa Fitriani. Tadi kita sudah bertemu banyak pembicara yang mengemukakan pendapatnya masing-masing nih mengenai dampak positif dan negatif dari sains dan teknologi dalam kehidupan kita beragama. Nah, kalau menurut Mbak Nisa sendiri nih, apa sih dampak negatif dari sains dan teknologi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mbak Destia atas kesempatan yang diberikan. Jadi tadi sudah dijelaskan beberapa dampak positif dan negatif dari perkembangan sains dan teknologi dalam kehidupan beragama. Di sini saya akan menambahkan 2 dampak negatif lainnya dari perkembangan sains dan teknologi. Yang pertama yaitu banyaknya situs-situs yang tidak sepatutnya untuk dilihat dan diunggah. Dengan berkembangnya sains dan teknologi secara pesat, segala informasi menjadi lebih transparan dan sangat mudah untuk diakses berbagai kalangan. Hal tersebut bisa menjadi dampak buruk karena sebagian orang akan mencoba menelusuri internet lebih dalam dan melihat situs-situs yang tidak sepantasnya mereka lihat seperti pornografi dan perjudian online demi memuaskan hawa nafsu mereka. Padahal Allah telah menjelaskan untuk kita menjaga hawa nafsu agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Seperti firman-Nya dalam Quran Surah Al-An'am ayat 119 yang artinya, dan sungguh banyak dari manusia yang menyesatkan orang dengan keinginannya atau hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sungguh Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Jadi, perkembangan teknologi dan informasi ini memudahkan orang-orang untuk melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat demi kepuasan hawa nafsu belaka. Dampak negatif selanjutnya yaitu penyalahgunaan iptek sebagai alat kejahatan. Perkembangan sains dan teknologi menjadikan suatu informasi yang beredar di internet menjadi sangat mudah untuk diakses dan dikembangkan oleh banyak orang. Sayangnya hal ini malah dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan, seperti melakukan penipuan online untuk mengambil data pribadi yang akan dia salahgunakan. Adab dan sikap mereka sangatlah bertentangan dengan apa yang diajarkan agama. Allah SWT telah menyuruh kita untuk meniru adab dan sikap Rasulullah SAW seperti yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi perkembangan sains dan teknologi saat ini banyak yang memanfaatkannya untuk melakukan tindak kejahatan. Perkembangan sains dan teknologi itu sangat baik seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman kita tadi, tapi di samping kebaikannya juga ada keburukan. Keburukan itu muncul bukan semata-mata karena perkembangan dari teknologi itu, tapi juga karena kurangnya adab dan pengetahuan agama untuk mengimbangi perkembangan teknologi. Jadi perkembangan sains dan teknologi ini memang memiliki sisi positif dan negatif, tetapi dampak negatifnya itu dapat diminimalisir dengan meningkatkan pemahaman agama seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan Mbak Destia, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus banget ya penjelasan dari pembicara kita yang terakhir ini, yaitu Mbak Nisa. Jazakillahu khairan Mbak Nisa atas penjelasannya. Nah, kita udah mendengarkan nih 5 pembicara kita yang keren banget, yang udah ngejelasin kita tentang apa sih dampak positif dan negatif dari sains dan teknologi dalam kehidupan kita beragama.
Dari hal ini pula, kita dapat mengambil begitu banyak pelajaran bahwa sesungguhnya ilmu yang kita miliki hanyalah sekedar titipan dari Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala lah sumber dari segala sumber ilmu di dunia ini. Mungkin cukup ya bincang-bincang islami kita pada kali ini. Untuk menutup bincang-bincang islami kita, marilah kita bersama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Saya pembawa acara undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.